Sang Hyuk adalah peri cinta yang sudah hidup di dunia manusia sekitar 500 tahun bersama dengan 3 rekannya. Ia kehilangan sayapnya karena kejadian tragis di masa lampau. 주말에 같이 영화 보지 않을래요? 첫눈을 반했습니다. Hal tersebut yang kemudian membuatnya hidup sebagai manusia untuk mendapatkan kembali sayapnya. Ia dan rekan-rekannya mempunyai tugas sebagai peri cinta. 우리 이렇게 만든 Sementara itu, Oh Baekryun adalah seorang dokter hewan berparas cantik yang menarik perhatian begitu banyak pria. Pada suatu hari, Sang Hyuk bertemu Oh Baekryun. Baekryun pun menarik perhatian Sang Hyuk, tapi bukan karena penampilannya. 인연이 없다고? Sang Hyuk sebagai peri cinta tak bisa melihat red stringnya Baekryun, yang pasti akan selalu dimiliki setiap manusia. String tersebut yang menandakan orang itu sudah dekat, atau masih jauh dari pasangan hidupnya. 진짜 붉은 실이 없잖아. Awalnya, Sang Hyuk tak mengetahui alasan di balik hal tersebut, sehingga ia secara tak sadar mulai mengikuti Baekryun. 기억 하나쯤은 있어야 하지 않냐고? Baekryun pun tak mengetahui secara pasti apa yang salah dalam kehidupan dan percintaannya. Ia hanya mengetahui satu hal pasti. Setiap laki-laki yang dekat dengannya pasti mengalami hal kurang mengenakan bahkan mengancam nyawa. Semua sudah terjadi sejak Baekryun masih kecil. Kondisi tersebut yang membuatnya memutuskan untuk menutup hatinya rapat-rapat, karena tak mau membuat orang lain terluka. Baekryun mencoba segala hal, dan berkonsultasi dengan banyak pihak untuk menghilangkan kesialan percintaannya. Sampai kemudian, ia bertemu dengan seorang misterius yang mengatakan kalau Baekryun akan bertemu dengan takdirnya setelah mendaki gunung yang ke1000 kalinya, dan memohon pengampunan atas dosa besar yang pernah ia perbuat di masa lalu. 운명의 남자. Dan kemudian, Baekryun pun melakukan pendakian sesuai dengan anjuran orang misterius tersebut. Dan dalam perjalanannya melakukan pendakian, Baekryun beberapa kali secara kebetulan bertemu dengan Sang Hyuk. Ia lalu jatuh hati kepadanya. Namun Sang Hyuk justru berusaha untuk membatasi diri agar tidak jatuh cinta. Namun takdir berkata lain. Sang Hyuk semakin sering bertemu kembali dengan Baekryun demi melindunginya. Baekryun merupakan saksi pembunuhan yang terjadi di tempat yang merupakan tempat pendakiannya selama ini. Kemudian Baekryun memutuskan untuk membantu polisi, dan bersedia menjadi saksi. Dan dalam proses menangkap si pembunuh tersebut Baekryun bekerja sama dengan Sang Hyuk dan seorang detektif polisi tampan yang bernama Seo Jae-hee. Baekryun adalah saksi dari seorang wanita yang menghilang di Gunung Inwang. Kemudian mereka terlibat cinta segitiga. Detektif Seo menyukai Baekryun, sedangkan Baekryun menyukai Sang Hyuk. Sementara Sang Hyuk sendiri, sebagai peri, dilarang keras jatuh cinta pada manusia. 이게 연인이 아닌 뭔가. 연인 아니라니까. 저 다쳤으니까 Dan 치과. pertemuan takdir mereka bertiga ternyata terkait dengan kehidupan masa lalu mereka. Di kehidupan yang lalu, Baekryun adalah seorang dayang istana yang ditakdirkan bersama detektif Seo, yang di kehidupan yang lalu merupakan seorang pangeran. Namun, Sang Hyuk melakukan kesalahan fatal. Ia tertembak panahnya sendiri dan jatuh cinta dengan Baekryun. Namun, kisah cinta mereka berakhir dengan tragis.
Di sisi lain, kasus pembunuhan di mana Baek Ryun menjadi saksi, perlahan mulai terungkap. Ternyata, pembunuhnya adalah orang yang sama dengan kasus pembunuhan beberapa tahun sebelumnya, di mana semua saksi juga terbunuh. Kali ini pun, Baek Ryun sebagai satu-satunya saksi yang masih hidup nyaris terbunuh. Untungnya detektif Seo segera datang, dan Baek Ryun dapat diselamatkan meskipun terluka parah. Sayangnya, pelakunya berhasil melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Sementara itu, saat kondisi kritisnya, ingatan Baek Ryun kembali ke kehidupan sebelumnya. Ia kemudian menyadari kalau Sang Hyuk adalah cinta sejatinya di kehidupan sebelumnya. 당신이었어. Sedangkan Sang Hyuk baru menyadari kemudian kalau Baek Ryun adalah takdir cintanya di kehidupan sebelumnya. Setelah seseorang dari lembaga kepolisian Seoul memberikan hasil hipnotis kepada Sang Hyuk saat Baek Ryun menjadi saksi pembunuhan, Sang Hyuk kemudian memutuskan untuk melawan takdir dan mengikuti kata hatinya. Namun, dewa berkehendak lain. Tubuh Sang Hyuk menghilang saat ia hendak menyelamatkan Baek Ryun. Ia bermetamorfosis untuk kemudian kembali ke alamnya. Namun teman perinya menyelamatkan Sang Hyuk dengan menggagalkan metamorfosis tersebut. Dan Sang Hyuk berhasil menyelamatkan Baek Ryun. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Dan dengan kekuatan supernya sebagai peri, ia berhasil membantu polisi menangkap si pembunuh berantai, yang hampir saja berhasil membunuh Baek Ryun dengan bom yang dipasang di mobilnya detektif Seo. Sayangnya, setelah berhasil menaklukkan si pembunuh, Sang Hyuk terluka parah, dan jasadnya kembali menghilang. Dan pasca kehilangan Sang Hyuk, Baek Ryun kembali melakukan pendakian gunung sampai 1000 kali. Ia masih berharap keajaiban akan terjadi. 500년. Sama seperti sebelumnya, tepat di hari yang ke-1000 keajaiban terjadi. Dewa seakan mendengarkan doa Baek Ryun. Sang Hyuk muncul tepat di hadapannya. 진짜예요, 진짜. 나야. Sang Hyuk terlahir kembali sebagai manusia. Dan Baek Ryun pun kini memiliki benang merah takdir cintanya.